Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia, yang terhormat Kepala dan Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan hadirin yang saya hormati. Marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir pada acara orasi ilmiah pengukuhan Profesor Riset ini. Dengan kerendahan hati, perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Karakterisasi Gelombang Internal dan Percampuran Turbulen Laut untuk Pembangunan Kemaritiman Nasional. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia, perairan Nusantara merupakan jalur perlintasan massa air dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia sepanjang tahun, atau yang dikenal dengan arus lintas Indonesia. Karakteristik massa air Pasifik mengalami perubahan karakter saat memasuki perairan Indonesia. Fenomena gelombang pasang surut internal dan percampuran turbulen diketahui bertanggung jawab atas perubahan karakter ini. Hanya saja, jumlah riset fenomena oceanografi frekuensi tinggi ini di Indonesia masih sangat terbatas. Padahal, kajian ini sangat penting untuk mendukung pengelolaan sumber daya perairan dan menunjang keselamatan aktivitas bawah air. Gelombang internal dipicu utamanya oleh faktor astronomis, yakni ketika arus pasut berinteraksi dengan topografi dasar laut, sehingga memicu pergerakan vertikal di kolom air. Aliran pasut internal mengalami evolusi menjadi beberapa soliton melalui mekanisme fisi, dan mampu merambat dengan jangkauan hingga ratusan kilometer. Soliton memiliki skala horizontal dalam orde kilometer, berperiode dalam orde menit, dan beramplitude besar hingga dapat mencapai ratusan meter. Perairan Indonesia merupakan surga bagi terbentuknya soliton. Kemunculannya seringkali terekam berupa pola busur dengan hambur balik tinggi pada citra satelit. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia, hingga saat ini kajian gelombang internal di perairan kita masih terbatas, dan sebagian besar dari jumlah yang terbatas itu pun baru dilakukan di zona perambatannya, belum di zona pecahnya. Padahal pecahnya gelombang internal berpotensi memberikan dampak bagi ekosistem pesisir. Karakterisasi gelombang internal dapat dilakukan dengan dua metode, yakni metode langsung dengan observasi in situ, sebagaimana pengamatan langsung untuk pertama kalinya di Indonesia yang kami lakukan di tahun 2017 dengan memindai partikel penghambur di kolom air dan mengukur sifat fisik massa air. Adapun dengan metode tak langsung dilakukan dengan analisis citra satelit dan pemodelan numerik. Sejarah temuan observasi langsung soliton di perairan Indonesia pertama kali terjadi secara insidental pada saat ekspedisi instan di Selat Lombok tahun 2005, di mana terpindai soliton dengan amplitudo mencapai 150 meter. 4 tahun berselang, pada tanggal 13 Mei 2009, kapal riset Barunajaya 8 LIPI menangkap momen rambatan soliton di Teluk Manado yang menjadi bukti observasi pertama pecahnya soliton di perairan Indonesia. Pada bulan November 2017, observasi intensif mulai kami lakukan di Selat Lombok dan berhasil mengidentifikasi variasi amplitudo gelombang internal dan mengonfirmasi kapan paket soliton terbentuk. Investigasi atas arsip data ekspedisi Widya Nusantara LIPI tahun 2016 di perairan utara Bali juga menambah referensi kajian soliton di Indonesia. Teridentifikasi amplitudo soliton mencapai 45 meter dan kecepatan fase propagasi 1,8 meter per detik. Ekspedisi Indonesia Timur BRIN pada tahun 2021 juga berhasil menangkap beberapa momen soliton. Di Laut Halmahera teridentifikasi soliton dengan amplitudo 50 meter dan soliton dengan amplitudo ekstrim hingga 180 meter di Selat Lombok. Temuan ini merupakan rekor soliton dengan amplitudo tertinggi yang pernah terekam di perairan Indonesia. Terakhir, melalui ekspedisi Jala Citra TNI Angkatan Laut tahun 2021 dan 2022, teridentifikasi soliton dengan amplitudo 25 meter di Laut Halmahera dan soliton dengan amplitudo 120 meter di perairan Selat Ombai. Adapun dengan metode tak langsung, karakterisasi bawah permukaan laut soliton dari citra satelit di perairan kita baru dilakukan dalam 2 tahun terakhir, yakni di perairan utara Bali dan Laut Maluku. Setelah kajian-kajian sebelumnya hanya mengarakterisasi distribusi dan kecepatan perambatan soliton.
Kajian berbasis model dan observasi kami di Laut Sulawesi juga berhasil menguak siklus hidup soliton, mulai dari fase awal terbentuknya hingga pecahnya di pesisir Teluk Manado. Terkuantifikasi sebesar 32% dari energi gelombang pasut internal dibawa oleh paket soliton, dan sekurangnya 3,5% energi dari paket soliton terdisipasi di sepanjang pesisir saat pecah. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia, observasi in situ gelombang internal di Indonesia seringkali terkendala oleh mahalnya biaya operasional ekspedisi, termasuk investasi instrumentasi oceanografi. Kondisi inilah yang mendorong periset terkait untuk mengarakterisasi soliton dari citra satelit SAR. Untuk efisiensi analisis soliton dari citra SAR, kami menghadirkan aplikasi soliton yang mampu menguantifikasi karakteristik soliton dari citra SAR dan data hidrografi. Kedepan, untuk memprediksi keterjadian soliton, pengolahan multitemporal big data dari berbagai citra satelit menggunakan algoritma machine learning perlu dikembangkan. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia, dampak dari gelombang pasut internal adalah meningkatnya turbulensi dan percampuran di kolom air. Kajian percampuran massa air laut di Indonesia pertama kali dilakukan di Laut Banda pada tahun 1999 dengan peralatan microstructure, yakni melalui ekspedisi kerjasama Indonesia-Amerika Arlindo. Disusul pada tahun 2010 melalui ekspedisi kerjasama Indonesia-Perancis Indomix, dan tahun 2019 melalui kerjasama Indonesia-Jepang dengan ekspedisi Years of Maritime Continent. Tidak tersedianya instrumen microstructure hingga tahun 2022 di Indonesia menjadikan kajian percampuran turbulen masih belum optimal. Oleh karena itu pada tahun 2013 kami mulai mengembangkan algoritma kajian percampuran massa air dari data instrumen standar oceanografi yakni CTD. Puncaknya pada tahun 2020 dengan memanfaatkan arsip data CTD kapal riset Barunajaya dari tahun 1990 hingga 2016, kami berhasil memformulasikan metode dan telah digunakan untuk mengidentifikasi hotspot percampuran turbulen di perairan laut Indonesia. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia, metode software optimasi kini dapat dengan mudah digunakan karena dikemas dengan bentuk aplikasi ramah pengguna, yakni aplikasi OTOP seri 1.0 dan 1.1. Aplikasi ini mampu memproses data CTD mulai dari tahap pendeteksian turbulensi hingga estimasi difusivitas vertikal dan fluks nutrien. Hingga saat ini aplikasi tersebut telah terdistribusi ke berbagai kalangan dan menjadi modul pembimbingan riset tugas akhir mahasiswa di Pusat Riset Oceanografi BRIN. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia, jumlah riset gelombang internal dan percampuran massa air di Indonesia masih terbatas dan belum terkoordinasi dengan riset lintas bidang keilmuan maupun dengan pemangku kepentingan. Padahal riset di bidang ini memiliki beberapa perspektif peran dan manfaat. Kajian gelombang internal dan percampuran turbulen diperlukan untuk memetakan zona berbahaya bawah air, mengidentifikasi tingkat kesuburan perairan, optimasi pengelolaan, konservasi ekosistem dan lingkungan laut, serta meningkatkan akurasi model laut dan iklim. Salah satu aktivitas di bawah air yang perlu mewaspadai potensi bahaya gelombang internal adalah kegiatan operasi kapal selam. Secara teknis, saat soliton melintas, maka akan terjadi penurunan gaya apung secara tiba-tiba akibat turunnya densitas lingkungan sekitarnya. Pemahaman atas karakteristik soliton terkait prediksi kemunculan, perubahan medan densitas, waktu kritis, serta bagaimana distribusinya diperlukan untuk meminimalisir dampak negatif soliton. Parameter luaran estimasi percampuran turbulen diperlukan untuk menghitung fluks nutrien atau polutan di kolom air, termasuk di zona pecah gelombang internal, sehingga bermanfaat untuk menilai potensi perikanan dan kerentanan perairan. Berkaitan dengan optimasi, konservasi, ekosistem dan lingkungan laut, hempasan soliton pada ekosistem terumbu karang misalnya, dapat menjadi penahan tekanan termal penyebab pemutihan karang. Zona perairan terimbas dapat dioptimalkan untuk manajemen konservasi, misalnya untuk perencanaan restorasi terumbu karang. Di sisi lain, fenomena gelombang internal berpotensi mengangkat dan mendispersikan polutan di kolom air, terutama apabila pembuangan limbah antropogenik ke perairan laut tidak ditangani dengan baik.
Kajian percampuran turbulen juga penting untuk meningkatkan akurasi model iklim. Kompleksitas kawasan benua maritim menjadikan ketepatan prediksi cuaca dan musim sangat ditentukan oleh akurasi input parameter oceanografi ke dalam model laut atmosfer. Keterjadian fenomena iklim lainnya seperti gelombang panas lautan dan pengasaman laut juga dapat terprediksi dengan memanfaatkan hasil kajian percampuran turbulen. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia, riset gelombang internal dan percampuran turbulen harus menyasar aspek pengembangan ilmu pengetahuan dasar, riset terapan, dan inovasi teknologi observasi kelautan. Riset dasar diperlukan untuk menguatkan konsep berbasis data observasi. Riset terapan diperlukan untuk mengoptimalkan kontribusi kajian untuk pengelolaan lingkungan laut, dan inovasi teknologi observasi kelautan pun harus diintensifkan dengan membangun platform sistem observasi yang berkelanjutan. Riset gelombang internal dan percampuran turbulen sejalan dengan agenda konsorsium riset samudera, yakni pada aspek pertahanan dan keamanan maritim dengan pemetaan zona bahaya perairan, pada aspek perekonomian maritim yang maju dan mandiri dengan pemetaan zona turbulensi yang produktif, pada aspek perlindungan fungsi lingkungan laut dengan pengintegrasian monitoring kesehatan lingkungan laut dengan pemanfaatannya, dan pada aspek infrastruktur maritim dengan pengembangan instrumentasi sistem observasi. Diharapkan target Sustainable Development Goals Bappenas pada aspek ekosistem kelautan untuk melestarikan 10% dari kawasan pesisir laut pada tahun 2030 dapat tercapai. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia, meskipun capaian riset gelombang internal dan percampuran turbulen di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, namun cakupan spasial dan temporalnya masih terbatas. Kurangnya minat periset kelautan pada topik gelombang internal dan percampuran turbulen dan terbatasnya investasi instrumentasi oceanografi untuk mengarakterisasinya juga menjadi faktor penghambat berkembangnya riset ini di Indonesia. Secara simultan, penguatan kolaborasi riset lintas kepakaran diperlukan untuk mengatasi keterbatasan pendanaan riset, mengonsolidasikan arah riset, dan membakukan sistem monitoring ekosistem dan lingkungan laut. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia, di masa mendatang, potensi manfaat dan bahaya gelombang internal dan percampuran turbulen masa air harus mendapat perhatian. Belum dimasukkannya kajian dampak gelombang internal dan turbulensi pada aspek monitoring AMDAL adalah celah yang harus segera diisi untuk mengawasi pemanfaatan kawasan laut. Hal ini menjadi tantangan bagi periset dan pemerintah untuk mengintegrasikan hasil riset dengan kebutuhan masyarakat. Laut adalah masa depan, halaman depan rumah kita yang tak sepantasnya kita punggungi. Laut adalah masa depan, maka sudah seharusnya kita kelola dengan baik agar tetap lestari. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan penghormatan dan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, atas amanat dan pengangkatan saya sebagai peneliti ahli utama di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selanjutnya, penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Kepala BRIN, Profesor Laksana Trihandoko, dan Wakil Kepala BRIN, Profesor Amarullah Octavian, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan orasi ini. Penghargaan dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset BRIN, Profesor Gadis Rihayani, Sekretaris Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Profesor Wimpi Agung Nugroho Aspar, serta kepada tim penilai naskah orasi sekaligus anggota Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Profesor Samwudu Zen, Profesor Augie Sahilatowa, dan Profesor Agus Saleh Atmadipura atas kritik dan saran yang diberikan sehingga naskah orasi ini layak disampaikan pada sidang pengukuhan ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Sekretaris Utama BRIN, Ibu Tri Nur Tri Aris Suestining Tias, kepada Kepala POS SDM BRIN, Ibu Retno Ratih Wulandari, atas fasilitasi yang diberikan hingga terselenggaranya kegiatan orasi ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim BRIN, Profesor Oki Karna Rajasa, dan Kepala Pusat Riset Oceanografi BRIN, Dr. Udi Eko Hernawan, atas bimbingan yang diberikan kepada saya selama menapaki jenjang karir sebagai peneliti di BRIN. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para pimpinan LIPI dan Kepala Pusat Penelitian Oceanografi LIPI, terutama periode 2006 hingga 2021. Secara khusus, terima kasih juga saya sampaikan kepada pembimbing saya di Sorbonne, IPB, dan ITS,
atas arahan dan bimbingan akademik yang telah diberikan. Terima kasih kepada seluruh sivitas organisasi riset kebumian dan maritim, pusat riset oceanografi, serta rekan-rekan di kelompok riset oceanografi fisika benua maritim atas motivasi dan kerjasamanya selama ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat sekaligus kolega dan partner kerja selama ini, baik dari internal maupun eksternal BRIN. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Laut Republik Indonesia atas kepercayaan, kesempatan, dan kerjasamanya hingga saat ini. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa bimbingan saya dan para dosen dari IPB, Undip, Universitas Trunojoyo, Unsud, UPI, Universitas Syah Kuala, Universitas Udayana, dan ITB atas kepercayaannya untuk berbagi ilmu oceanografi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada semua institusi yang telah membantu mengembangkan karir saya, LPDP Kementerian Keuangan, IRD Prancis, Kampus France, Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, PPI Paris, dan PPI Prancis. Terima kasih juga kepada seluruh sivitas Sorbonne University, ITS dan IPB, juga kepada para guru semasa SD, SMP, dan SMA di Sragen. Kepada seluruh jajaran staf pengamanan dan kebersihan Gedung Laterio BRIN yang telah membantu menciptakan suasana kerja yang kondusif dan nyaman, terima kasih panitia penyelenggara orasi, pengukuhan proses riset, serta kepada hadirin dan semua pihak yang telah berkontribusi. Dengan ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kiranya mohon dimaafkan apabila terdapat hal yang kurang berkenan. Terakhir, izinkan saya menukil pesan Bapak Teknologi kita yang kemarin berulang tahun. Seandainya Allah berkata, "Hei Habibi, kalau kamu boleh pilih salah satu antara imtak dan iptek, mana yang kamu pilih? Dalam sekejap saya akan pilih imtak. Tapi kalau engkau ya Allah perkenankan, kasih saya dua-duanya dalam keadaan yang seimbang." Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.